Halo guys, kembali lagi di channel Novilin Vlog. Kali ini aku akan membahas ataupun mereaction salah satu video terbaru ya dari SHINee ya. SHINee ini baru aja comeback ya setelah beberapa membernya itu akhirnya sudah lulus ya, bisa dibilang lulus juga, udah keluar dari wajib militer mereka ya. Beberapa udah selesai, otomatis mereka bisa mulai beraktivitas bersama lagi gitu ya. Dan di sini kalau nggak salah untuk comeback perdana ya setelah mereka wamil gitu ya, wajib militer. Nah, di sini itu mereka comeback dengan judul lagu Don't Call Me gitu ya. Rasanya sih menarik banget gitu ya. Dari teaser-teaser fotonya juga sekilas dari Twitter juga rasanya cukup unik gitu. Jadi tanpa lama-lama lagi, karena SHINee juga salah satu boy group yang bagus juga dari SM Entertainment, jadinya ayo kita lihat bersama, karena SHINee ini cukup keren lagu-lagunya guys ya. Yuk kita nonton. Wih, Minho, Onew ya, Taemin, Ki ini dari dulu tuh memang nyentrik banget ya. Comeback mereka ini rasanya bisa lebih dikatakan lebih dewasa ya, tapi lebih powerful gitu guys. Dan menunjukkan sisi kedewasaannya kayak seksi gitu, image seksi, powerful juga, powerful dari dance-nya. Tapi menurutku ini agak lain ya dengan stylenya SHINee yang terdahulu ya. Ini kayak mereka tuh bener-bener the new SHINee gitu. Ini koreografinya keren guys. Bagian rap ya, bagian rap Minho. Mereka juga pakai backup dancer ya sekarang. Kebanyakan sih artis-artis SM Entertainment kebanyakan pakai backup dancer semua sekarang ya. Mungkin bagi member yang anggotanya banyak kayak NCT itu nggak perlu rasanya. Kalau misalnya NCT juga pakai backup dancer ya udah guys, full itu satu panggung ya. Jadi member-member yang mungkin cuma 4-5 itu kebanyakan sekarang pakai backup dancer semua. Kayak Red Velvet juga masih pakai backup dancer. aespa juga pakai backup dancer kan. Sekarang SHINee juga. Suaranya Onew. Sekarang vokal lainnya Onew sama Taemin ya yang lebih menonjol ya di lagunya ya. Dan K tetap nyentrik sih, style fashionnya sih nggak ngotak banget sih, main blowing banget ya, dan lebih berani gitu ya guys. Kalau misalnya kalian dulu pernah, kalau nggak salah Lucifer ya, dia yang berani kayak motong separuh gitu, gila sih, berani banget, dan itu yang bikin unik gitu ya.
Dan lagu ini menurutku unik dan easy listening ya, jadinya Don't Call Me-nya itu ngena banget gitu guys. Ya, Don't Call Me dari SHINee gitu ya. Jadi menurutku ya, menurut opiniku pribadi, comeback SHINee kali ini itu cukup wow pakai banget untuk comeback mereka setelah beberapa member itu kembali dari wajib militer ya. Aku nggak nyangka lagunya itu yang kayak gini gitu, jujur aja gitu. Tapi setelah ngeliat, wow, beda banget gitu. Aku nggak tahu ya, menurutku sih kayak gitu. Tapi apakah menurut kalian sama? Karena menurutku di sini tuh mereka lebih powerful gitu, lebih dewasa dan lebih energik lagunya. Meskipun kayak dulunya kayak Sherlock juga energik, tapi kesannya untuk Don't Call Me ini lebih dark gitu, lebih dark, lebih dewasa. Ada sisi, menurutku ada sisi seksinya dikit gitu ya. Terus dari meaning lagunya sendiri itu juga dark banget semestinya. Dark banget guys gitu ya. Kalau misalnya kalian nyalain subtitlenya pasti kalian ngerti gitu ya. Intinya kan lagu ini kayak menyuruh istilahnya mantan kayak atau apapun itu, atau sesang fans gitu, ataupun apapun yang suka nge-calling atau nilpun gitu ya guys ya. Itu mereka itu kan di sini SHINee itu bilang stop, don't call me gitu ya. Stop gitu ya. Jadinya udahlah, jangan nelpon, jangan hubungin aku lagi, karena istilahnya aku udah nggak ada feeling sama kalian lagi gitu. Aku nggak ada feeling, nggak ada rasa sama kamu, jadi stop, jangan hubungi aku lagi. Dan itu kan kesannya dark banget gitu loh. Untuk kayak hubungan itu kayak istilahnya itu cinta sepihak lah. Cinta sepihak. Dan di sini itu udah istilahnya dari satu pihak itu udah memastikan gitu loh ya, kalau misalnya nggak akan ada lagi harapan gitu, nggak ada lagi harapan dan nggak usah hubungi aku lagi. Jadi istilahnya udah cut sampai di sini gitu. Jadi menurutku ini lagunya dark banget, cuma pembawaannya itu energik gitu ya, kayak energik banget gitu. Cukup menarik sih, dan fashionnya juga bagus ya. Ada momen dimana mereka berempat pakai topi baret, kayak baret gitu juga, itu asik banget ya. Dan kostum-kostumnya juga kebanyakan juga aneh-aneh, tapi kayak terlihat itu oke gitu, dipakai itu nggak terlalu kayak duh kok aneh banget gitu, enggak, justru kesannya itu kayak unik gitu dan berani gitu. Jadi itu yang aku salut ya dari SHINee sampai sekarang. Juga aku juga lihat beberapa fandom dari SHINee juga baik-baik gitu ya, karena mereka juga membantu aespa juga gitu ya, girl group baru dari SM Entertainment juga. Jadi di sini banyak juga emak yang ngebantu SHINee ya gitu, jadi saling bantu gitu. Dan aku sukanya di fandom SHINee atau Shawol ya, itu ya mereka itu friendly gitu, jadi lebih gampang untuk diajak bersahabat gitu ya. Meskipun fandom lain juga bisa, cuma kecenderungan itu mungkin karena ada egonya ya lebih ya, jadi yang lebih terlihat itu kayak lebih open, lebih mau mendekati terlebih dahulu. Salah satunya ya ini SHINee, fandomnya SHINee atau Shawol gitu. Meskipun ada juga kayak Revelove juga yang kadang-kadang juga ngebantu Maya untuk beberapa kasus kayak voting atau viewers atau dan lain sebagainya. Nah itu aku cukup mengapresiasi dan cukup salut gitu, karena ternyata adalah dari fandom SM family yang istilahnya itu mau ngebantu satu sama lain ya. Meskipun kecenderungannya memang biasanya egonya sama-sama gede ya, karena otomatis idol favorit itu harus didahulukan gitu. Gimana kan kayak gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam satu kategori itu ada
dari SM Entertainment yang masuk di kategori tersebut, dan hanya satu yang istilahnya hanya bisa mengambil pialanya itu. Nah otomatis kayak momen kayak gitu rasanya nggak mungkin bisa saling tolong gitu ya, pastinya kecenderungannya ya ego dari tiap-tiap fandom bakalan ada gitu, kecuali kalau misalnya tiap kategori itu sendiri-sendiri, misalnya kategori A grup A, kategori B grup B, kategori C grup C. Nah itu kemungkinan fandom-fandom dari SM Family yang lain bisa ngebantu gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam satu kategori itu semuanya ngumpul di sana ya kemungkinan sih nggak bakalan gitu ya, karena ya itu ego tiap orang lah. Fandom pun juga kayak gitu sama. Jadi biasanya ya idol favorit kalian yang diutamakan dulu, kecuali kalau misalnya ada lebih atau misalnya memang ada kesempatan untuk ngebantu, baru ngebantu fandom-fandom yang lain gitu, biasanya kayak gitu. Tapi salut lah, biasanya aku sendiri dari dulu, dari zaman SNSD, dari zaman Red Velvet dan kini aespa juga, fandomnya SHINee itu, Shawool itu kayak lebih dewasa dan lebih friendly, lebih gampang apa ya, open gitu loh guys ke fandom-fandom yang lain gitu, kayak mau membantu. Jadi di situ letak dari aku suka SHINee juga, dan juga suka dengan fandomnya SHINee yaitu Shawool gitu ya. Jadi jangan lupa ya guys ya, untuk Mai sendiri, kalau misalnya kalian juga Mai, kalian bantu lihat musik videonya SHINee ini, Don't Call Me, di official channelnya SM Entertainment ya. Bantu biar bisa mencapai target yang ditentukan oleh teman-teman Shawool juga gitu, karena teman-teman Shawool juga dulunya juga banyak ngebantu Mai dan Reveluf juga gitu ya. Jadinya sebagai fandom adik kelas gitu ya, ataupun fandom paling bungsu ya, Mai dan Reveluf juga pastinya ngebantu gitu ya, karena SHINee ini juga member-membernya baik banget ke member-member Reveluf, member-member Red Velvet dan juga Mai juga gitu, atau aespa-nya gitu. Jadi bener-bener kalian harus support juga gitu ya. Jadi gitu aja untuk video reactionku kali ini. Kalian bisa nonton sendiri lagi ya, kalian harus nonton sih untuk official musik videonya ya. Dan untuk subtitle juga langsung ada di sana. Kalau misalnya kalian apa sih liriknya, apa sih inti lagunya, nah kalian bisa dengerin lagunya sambil ngebaca subtitlenya ya guys ya. Jadi nggak perlu pindah-pindah ke channel lain. Di official SM Entertainment itu sekarang tiap musik videonya itu udah dikasih subtitle bahasa Inggrisnya, jadi kalian bisa langsung ngerti, oh maksudnya lagunya ini kayak gini gitu loh. Jadi bisa kalian itu merasakan feel-nya gitu. Oke, gitu aja. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka dengan video kali ini, bantu aku kasih like aja sebagai ya sekedar kayak bukti penyemangat gitu aja. Nggak ada maksud lain, karena ya kalian lihat sendiri subscriberku cuma berapa gitu ya. Yang penting aku berharap sih kalian cukup terhibur gitu, dan itulah semua opini-opiniku. Jadi semua video yang aku upload ini adalah opini pribadiku. Oke? Jadi mungkin aja opininya itu bisa sama, mungkin bisa aja opininya itu berbeda banget dengan opini kalian. Jadi ya saling sharing aja gitu ya. Kalau misalnya kalian punya opini lain dan mau sharing ya silahkan gitu. Oke? Jadi sampai jumpa di video reaction lainnya dan video opini berikutnya ya guys ya. Dadah, sampai jumpa. Thank you udah nonton. Bye. Peace.